Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seorang pria asing datang ketika Rasulullah SAW sedang duduk bermajelis dengan para sahabat. Pria itu berpenampilan sangat rapih. Tak nampak padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh. Namun tak ada seorang pun yang mengenalinya sebagai warga Madinah. Pria asing itu tiba dan segera duduk di hadapan Rasulullah. Ia duduk sangat dekat dengan Nabi hingga lututnya menempel dengan lutut beliau Rasulullah SAW. Pertanyaan demi pertanyaan pun diajukan kepada Nabi. Namun setiap kali Rasulullah menjawabnya, pria asing itu berkata, "Kau benar." Umar bin Khattab yang ada di sana sampai terheran-heran melihat si pria asing. Dia sendiri yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya, ujar Al-Faruq. Setelah beberapa pertanyaan dengan Islam, iman, dan ihsan, si pria asing lantas bertanya, "Beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat." Rasulullah SAW menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya tentang hal itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya." Maksudnya ialah Rasulullah tak tahu kapan hari kiamat itu tiba. Pria asing itu lalu berkata, "Kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Rasulullah menjawab, yaitu apabila seorang budak melahirkan majikannya, jika orang yang bertelanjang kaki menjadi pemimpin orang banyak, jika orang yang tak mengenakan baju atau miskin serta pengembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi, itulah tanda-tanda kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Singkat cerita, pria asing itu lalu pergi. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat beliau bahwa pria tersebut adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia. Kisah tadi disyarikan dari hadis kedua Arba'in An-Nawawiyah dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Banyak pelajaran yang didapat dari peristiwa tersebut. Salah satunya yakni tentang salah satu tanda hari kiamat adalah ketika budak wanita melahirkan tuannya. Ibnu Hajar menyampaikan bahwa ada 4 pendapat tentang makna budak wanita melahirkan tuannya. Salah satu pendapat tersebut yakni tentang anak-anak yang durhaka kepada orang tua, terutama ibunya. Inilah pendapat yang kuat menurut Ibnu Hajar. Seorang ibu seakan-akan diperbudak oleh anaknya sendiri. Si anak berbuat durhaka dengan memposisikan diri seakan sebagai majikan ibunya. Jika banyak terjadi fenomena demikian, maka itulah salah satu tanda bahwa hari kiamat akan segera tiba. Mirisnya, hal itu benar-benar terjadi di masa kini. Begitu banyak perbuatan durhaka anak-anak yang memperlakukan ibunya seakan memperlakukan budak. Mereka mencela, memukul, dan mempekerjakan ibunya sendiri. Sebagai contoh, setelah bergelar berpendidikan tinggi ataupun memiliki pendapatan sendiri, seorang anak mencela dan merendahkan ibunya. Contoh lain, menyuruh ibu melakukan ini itu, memintanya untuk membereskan rumah atau memasak atau pekerjaan lain. Termasuk dalam hal ini meminta ibu merawat anaknya sementara ia pergi bekerja. Na'udzubillah. Inilah yang banyak terjadi. Fenomena seorang budak melahirkan tuannya, seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Bahkan kata Rob dalam hadis bukan hanya bermakna tuan atau majikan, namun juga orang yang mengatur secara hakiki. Anak yang seharusnya diatur orang tua justru terjadi sebaliknya. Anak yang mengatur orang tua. Lalu anak yang seharusnya berada di posisi bawah setelah orang tua justru berada lebih tinggi dari kedua orang tuanya. Ibnu Hajar mengatakan, pendapat munculnya anak durhaka sebagai makna dari budak wanita melahirkan tuannya merupakan pendapat yang lebih kuat dibanding makna lain. Al-Hafiz menjelaskan dalam Fathul Bari, ini adalah pendapat yang lebih kuat menurutku, karena maknanya yang umum dan karena keadaan menunjukkan sesuatu yang dianggap langka. Di sisi lain menunjukkan rusaknya keadaan dan mengandung isyarat sesungguhnya hari kiamat sudah dekat ketika segala urusan terjadi dengan terbalik, di mana seorang pengatur menjadi yang diatur, orang yang di bawah menjadi di atas, dan hal ini sesuai dengan sabda beliau tentang tanda yang lainnya bahwa seseorang yang berjalan tanpa alas kaki menjadi raja-raja di bumi. Sahabat yang beriman, jelaslah bahwasannya ketika dunia sudah terbalik, ketika anak yang menghormati justru tidak dihormati, ketika orang tua yang seharusnya diagungkan layaknya raja justru menjadi pembantu,
Maka bersiaplah karena hari kiamat itu akan segera tiba. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hari kiamat atau Yaumil Qiyamah adalah hari yang sangat dahsyat dan sulit dibayangkan oleh akal manusia. Al-Quran dan Al-Hadis menggambarkannya sebagai hari yang sangat berat, karena seseorang akan lari dari ayah dan ibunya, lari dari anak istrinya dan saudaranya. Kiamat merupakan perkara gaib yang wajib diimani setiap mukmin. Allah Ta'ala memberitahukan tanda-tandanya kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari itu semua amal dan perbuatan akan ditampakkan dan dihisab. Tidak ada yang selamat kecuali mereka-mereka yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam satu hadis disebutkan, ada 3 kelompok manusia yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari kiamat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari yang sangat menakutkan dan mereka tidak akan dihisab. Mereka berada di atas tumpukan kasturi hingga selesai hisab terhadap semua manusia. 1. Seseorang yang membaca Al-Quran dan semata-mata mengharap ridho Allah, dan ia mengimani suatu kaum sedang mereka menyukainya. 2. Da'i yang mengajak sholat semata-mata mengharap ridho Allah Ta'ala. 3. Orang yang menjaga hubungan baik antara ia dengan tuannya dan antara ia dengan bawahannya. Hadis riwayat Tabrani. Jika ada sesuatu yang dapat membuat kita tenang dari dahsyatnya hari kiamat, maka hal itu lebih berharga daripada berjuta-juta kenikmatan dan kesenangan di dunia. Sungguh celaka dan merugi orang-orang yang mengira bahwa membaca Al-Quran adalah perbuatan sia-sia dan membuang-buang waktu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi bahwa akan terjadi banyak fitnah, beliau bertanya, "Apakah jalan keluar darinya, wahai Jibril?" Jawab Jibril, "Kitabullah." Pesan yang bisa dipetik dari hadis tadi bahwa Al-Quran merupakan sumber keselamatan dan syafaat atau pembelaan bagi para pembacanya di hari kiamat. Mengamalkan isi Al-Quran akan menjauhkan kita dari fitnah, dan keberkahan dari membacanya dapat menyelamatkan seseorang dari segala fitnah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, bahwa rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka sakinah dan rahmat akan turun ke dalam rumah itu, dan setan-setan akan keluar dari rumah itu. Para ulama menafsirkan bahwa maksud fitnah di sini adalah kemunculan Dajjal, kekejaman bangsa Tartar dan lainnya. Nabi Yahya alaihissalam pernah berkata kepada Bani Israel, "Allah telah memerintahkan kalian agar membaca kalamnya, dan perumpamaannya adalah seperti suatu kaum yang terpelihara dalam bentengnya. Sehingga dari manapun musuh menyerang, maka kalian akan dapati kalimat Allah sebagai penjaga dan pelindung dari mereka." Maulana Muhammad Zakaria Al-Khandalawi dalam kitabnya yang berjudul Padilah Amal menerangkan, adakah seorang muslim yang tidak menyadari, bahkan tidak memikirkan tentang kehebatan, kesedihan, kengerian, bencana, dan kesusahan hari kiamat? Jika ada sesuatu yang dapat membuat kita tenang dari bencana hari kiamat, maka hal itu lebih berharga daripada beribu-ribu kenikmatan dan berjuta-juta kesenangan. Sungguh ia telah mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar apabila ketenangan itu ditambah dengan kegembiraan dan kesenangan, kata Maulana Zakaria. Menurut Maulana Zakaria, sungguh celaka dan merugi orang yang mengira bahwa membaca Al-Quran adalah perbuatan sia-sia dan membuang-buang waktu. Tertulis dalam Mu'jimah Al-Kabir bahwa perawi pertama dalam hadis tadi ialah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang ia mengatakan, apabila aku tidak mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW sekali lagi diulang sampai 7 kali, maka aku tidak akan meriwayatkannya. Sahabat yang beriman, itulah 3 golongan yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk ke dalam salah satunya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله